dibagi berdasarkan sifatnya ada dua. Toharoh yang bersifat umum dan bersifat khusus. Toharoh yang bersifat umum disebut menyeluruh, artinya untuk keseluruhan bagian tubuh. Toharoh yang bersifat khusus yaitu wudhu. Di dalam wudhu ada rahasia, misalnya membasuh kedua tangan. Tangan adalah letak kekuatan dan kemampuan untuk bertindak, maka toharoh kedua tangan ini adalah dengan ilmu dari kalimat la haula, tiada daya pada tangan kiri, dan la quwata illa billahil aliyil azim, tiada upaya kecuali melalui Allah yang maha tinggi lagi maha agung di tangan kanan. Ini makna la haula wala quwata di tangan, termasuk di tangan kiri dan di tangan kanan ini, mohon dijelaskan itu. Dalam surat Al-Waqi'ah sudah dijelaskan. Wa ashabul yamin wa ashabul yamin wa ashabul shimal wa ashabul shimal. Dari golongan kanan kami kumpulkan, kami himpun golongan yang kanan. Golongan kiri kami himpun pada golongan kiri. Itu diletakkan keputusan di mana kamu mengetahui tentang wudhu. Ketika kamu membasuh tangan kananmu atau tangan kiri, tentu kamu akan tahu bahwa kanan itu adalah golongan orang yang baik. Kiri itu adalah golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Pembersihan kesucian itu diletakkan gugurnya dosa-dosa kita. Walaupun berbuat baik pun itu masih ada salah. Apalagi yang jelas berbuat buruk, itu semua digugurkan dengan bekas wudhu itu kita. Kemudian kalimat, kenapa diletakkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu orang khusus. Yang kita semua tidak akan mampu berbicara tentang la haula wala. Karena itu ada hubungannya. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita kerjakan sholat. Maka jawabanmu, kalimat yang didhahirkan adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Jadi orang yang bisa ibadah menghadap pada Allah ini bukan seperti orang menghadap kepada seseorang yang dimaksud secara kemanusiaan. Dia harus tahu betul menghadap pada siapa, dia harus tahu. Tidak seperti yang kita lakukan ini dengan logika kita, dengan nafsu kita. Itu kelihatan dari sholatmu saja, ambisimu itu bisa dibaca. Kamu sholat itu bisa dibaca. Kamu ada wudhu, sekarang kamu sholat hajat, kamu tidak tahajud. Tapi kamu jangan nangis kalau saya bongkar api jati. Di dalam sholat seseorang itu sudah ada kandungan yang namanya lintasan, khotir, bisikan, dan hembusan. Itu semua tidak akan hilang apa yang ada di hati.
disebabkan dari buruknya dia berwudu, buruknya keinginan untuk sholat, maka tidak masuk dalam hal yang khusus. Kalau yang khusus itu dia betul-betul melakukan ini, betul-betul kekuatan pertolongan Allah, bukan dia. Nah, sedikit bedanya. Tapi selama kita riyadhah latihan itu, riyadhah nafas ini, ya berangkatnya pakai nafsu. Bisa sholat pakai nafsu, nggak bisa sholat juga pakai nafsu. Bisa ibadah kamu pakai nafsu, bisa zikir kamu pakai nafsu, nggak bisa zikir, nggak bisa doa, ya pakai nafsu. Jadi nafsu ini menguasai dua bidang, antara dijalankan dan tidak dijalankan. Jangan dipikir yang sudah dijalankan itu tidak bekerja. Di antara itu dari orang yang khusus adalah haula wala. Dia betul-betul mengetahui bahwa ibadat ini tadi semata-mata menyembah Tuhannya, menghadap Tuhannya, bersujud kepada Tuhannya, berdialog dengan Tuhannya, dan betul-betul merasakan Tuhannya. Begitu kira-kira. Nah, sementara yang kita lakukan ini ya tergantung pengetahuan akal kita, pengetahuan ilmu kita, agama kita yang kita ikuti ini sekedar apa yang kita miliki. Dan buahnya itu, buah apa yang kamu lakukan sesuai dengan kadar akal. Buahmu ini sekedar buah daripada amal, gitu. Bagaimana untuk menata bahwa kita tahu bahwa tangan ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang mereka akan menjadi saksi-saksi apakah tangan-tangan ini yang dimaksud. Artinya tangan-tangan ini adalah perbuatan kamu itu banyak yang kanan atau yang kiri, begitu. Maka tidak dikatakan mereka sudah turun tangan. Nah itu. Apakah yang dimaksudkan tangan itu? Turun tangan berarti dia akan mengurusi semua perbuatan dan pekerjaan turun tangan. Pimpinan turun tangan berarti bukan tangannya yang turun, kekuasaannya. Ngerti? Nah, perumpamaan tadi diambil satu tamsil, ibarat itu wudu, berdoa, nah sementara kamu berdoa kan ikut-ikutan, kalau doa itu harus begini, harus begini, harus begini. Apakah kamu betul tahu kalau begini ini minta? Apa kalau begini itu orang mesti katakan berdoa? Atau kalau nggak pakai tangan ini tidak berdoa? Nah, maka syariat Nabi SAW supaya tahu bahwa kalau mengangkat tangan itu berarti mengadahkan tangan itu berdoa. Gitu. Kalau tidak ada syariatnya, ya saya nanya orang berdoa. Bisa tangan satu begini saja doa, bisa begini doa, atau dia tangannya begini berdoa, sama. La haula wala ini artinya bahwa betul-betul kamu ini dikehendaki oleh Allah supaya kamu berbisik-bisik meminta didengar. Ngerti? Supaya ada yang tidak didengar. Yang tidak didengar adalah unsur-unsur yang lain daripada Allah.
Kalimat yang dikeluarkan Allah, tapi sebenarnya isinya bukan Allah. Begitu kira-kira. Ini bukanlah haula wala. Jadi awal berdoa itu, adab berdoa itu, cara berdoa itu ada aturannya dan ada tuntunannya dan ada caranya. Semua ini diperiksa. Pengajuan permohonan yang bisa diterima ini yang punya kandungan-kandungan yang bersangkutan, yang memiliki kadar-kadar yang bersamaan dengan yang bersangkutan, baru bisa diajukan. Ini letaklah haula wala gitu ya. Nah, sementara secara acak kita berdoa itu macam-macam isinya ini bukanlah haula wala, tapi menghimpun. Kira-kira yang kena yang mana terserah. Yang penting semua seperti wirid kabir, semua. Quran semua. Ini acak. Sampai betul-betul nanti ya diaudit, doa ini disterilkan, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 misalnya yang disetujui kira-kira. Yang akhirnya jadi momentum, akhirnya jadi hal yang diwajibkan gitu. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hampir doa ini disebut satu jagatnya berwajib. Minta keselamatan dan semua orang itu tidak meninggalkan. Apalagi orang belajar ngaji. Kemudian dikuatkan lagi doa Rabbana dzalamna itu hampir disuruh hafal karena itu merupakan pengakuan. Ini hasil wudhu yang sudah diterbitkan sebelumnya, sudah disiarkan dengan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, pasti kamu menjawabnya itu sambil lemes. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena baru maghrib, baru ngerokok 1 kali atau makan, sudah isya lagi, pasti jawabanmu itu enggak enak. La haula wala quwata illa billah. Apalagi subuh itu sudah jam 4 lebih 10, kita baru sadar adzan subuh. La haula wala quwata illa billah. As-sholatu khairum minan naum. Sholat timbangannya turun. Sodaktu ya Rasulullah. Jawabannya sodaktu. Padahal sholat itu kalau berat gak diterima. Apalagi mulai sombong. Allah ya Allah. La haula wala. Kemudian kita wudhu lagi. Jadi kita ini banyak gak jujur sudah gitu aja. Orang sama Allah gak cinta, pura-pura cinta itu gak masuk akal itu. Kamu itu aslinya ya sama Allah itu belum cinta, belum belajar cinta. Belajar, tapi enggak kelihatan cinta dari mana. Sampai kiamat ya nggak bisa cinta. Mustahil nggak melihat kamu cinta itu mustahil. Banyak orang gila itu. Terus
kamu kalah yang kelihatan. Kalau saya seneng cinta sama yang gak kelihatan, nah itu beda. Kalau kamu kan seneng yang kelihatan, jujur. Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu seneng sama yang kelihatan, enggak mungkin. Kamu gila. Apalagi yang merintah nggak kelihatan. Aduh, yang kelihatan aja masih bulat. Apalagi yang nggak kelihatan. Gitu. Yang bisa mengetahui hal la haula wala itu cuman roh. Hidupkan hatimu, hidupkan rohmu, baru tahu kedudukan la haula wala. Selama kamu tidak tahu kedudukan itu, kamu masuk dalam golongan hukum yang wajib dilaksanakan. Lepas sanksi, gitu kira-kira. Maka orang yang takwa tadi, dia betul-betul mengetahui subuh 4.10 misalnya, jam 4.05 sudah duduk menunggu adzan. Antara adzan hayya shalah al falah berdoa. Dia tahu tempat itu mustajab doa. Itu bukan adzan selesai baru bangun lewat, pesawat sudah take off. Beda kan? Mana yang paling afdal? La haula wala itu ditempatkan sebelum adzan sudah duduk menghadap Tuhan. Yang kedua, sesudah adzan baru memenuhi panggilan. Yang ketiga, menunda. Dari situ kamu kelihatan. Kamu tipe yang mana? La haula wala ditempatkan kepada yang pertama. Yang kedua ditempatkan kepada perintah hukum. Yang ketiga melalaikan atau menunda. Semua tergantung kadar akal. Nanti asar mau maghrib saja sekalian. Itu kadang-kadang saya. Kadang-kadang bulan puasa ya. Maghrib nanti 5 menit isya. Karuan dari situ. Mereka buka sama saya. Jatahnya 3 rokok. Terus gelap. Gak apa-apa kalau sama saya ya kan. Semua itu ditanggung sopir. Paham sudah? Kalau nggak ngerti la haula wala tadi, berarti kamu sudah dikendalikan. Pertama, akalmu terlalu banyak, nafsumu tercampur, keinginan keadaannya tercampur, maka menjadi satu keputusan bahwa sholat nanti sesudah asar mau maghrib. Itu keputusan. Boleh Gus? Boleh. Apa itu dasarnya, rumusnya? Ada nggak dalilnya? Ada. Dalilnya
terserah. Enak dong. Iya, yang maunya begitu, masa saya maksa. Jadi la haula wala ini tingkatan orang-orang yang sudah kasyaf, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah punya perjanjian dengan Allah, orang yang sudah musyahadah dengan Allah, orang sudah tahu kenikmatan ibadah kepada Allah. Ini enggak gampang ini, bahkan dilama-lamakan. Berdirinya saja bisa sampai 7 surat. Bahkan ada yang berdiri saya 1 juz Quran. Rasul SAW itu 15 juz 1 rakaat. 1 rakaat 2 rakaat 15 juz, 30 juz 2 rakaat. Nah, ini kalau sudah saking asiknya dengan Allah itu berlama-lama dengan Tuhan, bermesra-mesraan dengan Tuhan. Kalau kamu berlama-lama ngobrolnya, sama, itu kedudukan lahir. Nah, tingkat yang demikian itu sebatas akal kita saja. Kalau memang kulhu 1 kali sudah panjang, itu sudah merupakan luar biasa. Dari surat yang pendek, lebih pendek lagi, 1 ayat, Yasin Allah. Jadi tergantung kenyamanannya, kenikmatan dalam ibadah itu tergantung hati di mana dia sujud. Tergantung berlama-lama dengan siapa. Kalau manusia suka berlama-lama dengan manusia, pasti sangat sedikit dengan Tuhannya. Itu sudah pasti. Kalau sedikit dengan manusia, pasti berlama-lama dia tidurnya. Bukan ibadahnya, karena stres. Ya kan, berlama-lama juga tidurnya. Makanya kelihatan pucat, ya. Tapi itu bekas wudhu, nggak tahu sakit perut. Sakitnya banyak minum obat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka itulah, membaca 1 kali dijamin dibangunkan 1 rumah surga. Dengan alasan apa? Yaitu tadi, apa betul kamu ini ibadahmu ditolong Allah, berarti kamu dapat surga. Kalau kamu hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, tapi nafsumu yang menerjang kamu. La haula wala quwata illa billah, ini lagi kok ae sembahyang. Ngono. Lu durung mari, ini belum selesai. Kerjaan belum selesai. Nanti kapan? Podok. Oh. Jadi dapat surganya juga podok. Jadi betul-betul mengetahui bahwa hukum tadi ya terjebak kepada 1 aturan yang kamu sendiri tidak tahu sanksi hukum itu sendiri. Tapi kalau kamu mengetahui bahwa kehendak Tuhanmu itu yang lebih kuat, lebih kuasa, lebih menentukan, di situ kegembiraan kamu menghadap pimpinan.
dipanggil oleh bosmu, mendapatkan satu hadiah spesial. Apakah itu tidak membanggakan dirimu, tidak menyenangkan hatimu? Begitu pula Allah menghendaki memanggil kamu, diutamakan prioritas daripada yang lain. Nah, gitu cobaannya. Tidak paham? Nah, itu letaknya la haula wala adalah titik lemah manusia yang tidak mampu, kecuali semua itu dalam perbendaharaan Tuhan. Selamat. Nah, dari situ kamu baru tidak memaksa Tuhanmu, tidak menekan Tuhanmu, tidak menuduh Tuhanmu, tidak berlaku keras pada Tuhanmu dengan kehendakmu. Justru celakalah manusia yang tidak memiliki la haula wala quwata illa billah. Inilah ibadah yang dapat laknat, tidak mengikuti prosedur antri. Nomor 25 tapi minta nomor 2, sehingga 23 yang lain marah sama dia, bahkan dia pun ditolak karena nomornya 25. Maka disitu diletakkan bersabarlah sesuai dengan nomor kalian. Begitu. Ya, mudah-mudahan itu saja. Sudah masukan yang cukup luas. Utamakan sholat itu daripada yang lain-lain, daripada amalan yang lain-lain. Sholatmu bagus, sunnah-sunnahmu pasti bagus dengan sendirinya. Kalau wajibmu berantakan, niscaya semua amalmu berantakan. Kuncinya, peliharalah 5 waktu dengan sungguh-sungguh, bahwa itu yang sangat dipentingkan dalam hidup, maka kehidupanmu akan bersamanya, yaitu kebaikan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.